Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang Allah rahmati dan yang Allah muliakan, sebuah perusahaan ketika mengalami trouble dan permasalahan, maka yang dilakukan pertama kali oleh mereka adalah mereka akan mengecek dan mengevaluasi apakah mereka menjalankan perusahaan tersebut dengan standar operasional yang telah ditetapkan, atau justru mereka keluar daripada standar operasional tersebut. Karena standar operasional menjadi pedoman yang sangat penting untuk sebuah perusahaan agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Maka hadirin, manusia pun demikian. Ketika mengalami permasalahan di dalam sebuah kehidupan, maka manusia harus merujuk kepada pedoman kehidupan agar hidup mereka menjadi kehidupan yang berarti dan kehidupan yang sangat baik. Maka kita tahu bahwa pedoman kita sebagai umat muslim dan umat mukmin adalah Al-Quran. Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran, kitab itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin, ada satu permasalahan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, bahwa ada fenomena di mana orang mengaku sebagai Islam, namun ketika ditanya apakah agama itu penting buat mereka, tapi mereka menjawab agama hanyalah sebuah formalitas, maka muncullah peristilahan adanya Islam KTP, Islam yang hanya tertera di dalam kartu tanda penduduk mereka. Ada juga fenomena di mana orang sholat, orang melakukan puasa, orang zakat, namun tindakan-tindakan dan tingkah lakunya seperti orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, atau orang-orang yang berperilaku tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, atau ajaran-ajaran yang memang diajarkan di dalam Islam. Maka hadirin, untuk menjawab ayat ini, maka ada satu ayat yang ingin saya kutip pada kesempatan kali ini, yaitu di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan kalimat Allah maka akan bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum iman, dan apabila dibacakan tentang ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Maka hadirin, ayat ini dimulai dengan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin. Maka di dalam ajaran Islam kita mengenal terminologi-terminologi agama, yang terminologi-terminologi agama ini membentuk sebuah hierarki di mana kita mengenal adanya muslim, lalu kemudian ada yang disebut dengan mukmin, ada yang disebut dengan muttaqun, ada juga yang disebut dengan mukhlasun, ada yang disebut dengan muhsinun. Maka terminologi-terminologi ini membentuk sebuah hierarki di mana muslim itu menempati hierarki terendah. Di atas muslim adalah mukmin. Seorang yang mukmin sudah pasti muslim, tapi seorang yang muslim belum tentu mereka disebut dengan mukmin. Maka di dalam Quran banyak Allah mempergunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman sudah pasti mereka adalah muslim. Nah, orang muslim adalah orang yang berserah diri, orang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, sedangkan mukmin sendiri adalah orang yang beriman. Apa itu ini? Pengertian yang sangat simpelnya adalah yakin tanpa keraguan, atau yakin dengan pasti. Lalu, adakah cara untuk membedakan atau untuk mengatakan bahwa orang tersebut sudah sampai dalam derajat keimanan?
Maka untuk mengatakan seseorang itu sudah sampai derajat keimanan adalah dengan merujuk apakah orang tersebut sudah bertakwa atau tidak. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang yakin tanpa ada keraguan di dalam hatinya ketika menjalankan sebuah perintah, maka mereka tidak akan ragu menjalankan perintah tersebut sehingga perintah tersebut dilaksanakan dengan sempurna. Atau kita ambil sebuah analogi, ketika kita ingin berangkat dan berjalan menuju kota Bandung, ketika kita ragu bahwa jalan yang kita tempuh itu menuju kota Bandung, maka kita akan bertanya-tanya, bahkan kita akan mengambil jalan yang berbeda karena kita ragu bahwa jalan yang kita tempuh adalah menuju ke kota Bandung. Tapi kalau kita yakin bahwa jalan itu menuju kota Bandung, maka kita akan berjalan dengan cepat tanpa ada keraguan. Maka orang-orang mukmin adalah orang-orang yang yakin sehingga mereka menjalankan perintah Allah dengan sempurna, menjauhi larangan Allah, meninggalkan larangan Allah pun dengan sempurna. Nah, lalu kemudian orang-orang mukmin ini memiliki ciri-ciri di mana Allah katakan dalam ayat 2 di surah Al-Anfal ini, ciri yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka hadirin, tanda orang-orang mukmin yang pertama yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan, diingatkan kalimat Allah, maka orang-orang yang beriman wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Ini menarik bahwa ketika kita perhatikan ayat ini ada kalimat yang patut kita garis bawahi. Pertama adalah dzukir. Dari dzukiro ini ada dua pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa dzukiro itu memiliki kata benda yaitu zikrun. Karena dzukiro sendiri adalah kata kerja atau fi'il. Maka zikrun adalah kata bendanya yang artinya adalah ingat. Maka ketika seseorang diingatkan, maka tujuannya adalah ingat. Nah, orang-orang mukmin ketika diingatkan mereka akan ingat. Pentingnya zikrun, pentingnya ingat adalah yang pertama, bahwa zikrun menjadi tanda bahwa ketika orang itu ingat, ketika orang itu berzikir atau mengingat, maka orang tersebut adalah orang yang sadar. Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahwa orang yang mengingat pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring, maka orang tersebut dikatakan orang ulul albab, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang sadar. Maka orang-orang sadar tandanya adalah mereka selalu ingat. Yang kedua, bahwa zikrun menjadi tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang mencintai segala sesuatu yang dia ingat. Maka kalimat ulama, man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan selalu mengulang-ulang sesuatu tersebut. Maka ketika kita ingat selalu kepada Allah, maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingat tidak mungkin akan mengingkari perintah daripada yang diingatnya. Maka ketika Allah yang diingatnya, Allah memerintahkan sesuatu, maka tidak mungkin akan diingkari oleh orang-orang yang sudah mengingat Allah. Karena orang-orang yang ingat selalu mencintai apa yang diingat. Lalu kemudian hadirin, pelajaran yang kedua yang dapat diambil daripada kalimat dzukiro adalah bahwa dzukiro ini merupakan bentuk kata kerja atau fi'il, di mana bentuk kata kerja ini adalah bentuk negatif atau dalam bahasa Arabnya majhul, yaitu memiliki arti disebutkan, diingatkan. Maka kalau kita perhatikan bahwa yang menyebut kalimat Allah, yang mengingat adalah bukan mukminnya, tapi orang lain. Jadi stimulannya adalah dari luar. Maka ini pun ujian, di mana ketika kita diingatkan maka akan ada pergolakan yang terjadi. Apakah kita menerima pengingat tersebut
atau kita membiarkan. Contoh halnya, analoginya, ketika ada alarm berbunyi untuk membangunkan kita, apakah kita langsung terbangun atau kita mematikan dan mengabaikan alarm tersebut? Maka ini pergolakan di dalam diri kita ketika kita diingatkan atau distimulan dari luar. Stimulan dari luar lebih rendah atau lebih tidak kuat dibandingkan stimulan dari dalam. Maka ketika seseorang distimulan dari luar lalu kemudian seseorang tersebut menjadi ingat, atau menerima dari stimulan tersebut, pengingat tersebut, apalagi ketika mereka itu mengingat dari dalam, maka akan lebih dahsyat. Lalu kemudian apa hal yang terjadi ketika mereka diingatkan? Yang terjadi adalah mereka ingat. Tandanya apa? Tandanya di dalam ayat ini adalah wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hati mereka itu bergetar. Getaran, kalau kita analogikan sebuah ponsel, maka getaran itu menandakan bahwa ponsel itu, satu, ponsel itu hidup. Kedua, ponsel itu memiliki sinyal. Ketiga, ponsel tersebut sedang dihubungi oleh orang lain. Maka kalau hati tidak bergetar, berarti tandanya hati kita mati. Kalau hati kita mati, maka ketika ada panggilan tidak akan masuk ke dalam hati kita, apalagi sinyal, karena HP-nya saja sudah mati, karena hatinya saja sudah mati. Bagaimana kita mau menangkap sinyal-sinyal yang Allah berikan untuk kita kalau hati kita sudah mati? Maka apa penyebab hati kita mati? Penyebab hati kita mati adalah kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta kita terkadang melalaikan kita, lalu kemudian anak-anak kita pun melalaikan kita. Dan semua itu berkaitan dengan dunia. Maka terkadang hati kita menjadi lalai. Ketika kelalaian itu, maka hati kita menjadi lowbat. Ketika lowbat, maka hati kita akhirnya mati. Maka untuk menghidupkan itu, maka penting tadi kita berzikir kepada Allah. Likulli syai'in mithqalah wa mithqalatul qulub zikrullah. Setiap segala sesuatu ada pengisiannya, maka pengisian daya daripada hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, orang yang beriman menerima stimulan dari luar, lalu kemudian hati mereka bergetar. Tandanya bahwa hati mereka bersih, hati mereka terisi. Maka inilah yang membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang yang hanya berstatus sebagai orang Islam. Yang kedua, ciri orang mukmin adalah wa idza tuliyat 'alaihim zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Dalam ayat ini ada kalimat tuliyat. Kalimat tuliyat juga merupakan bentuk daripada kata kerja yang berbentuk negatif atau majhul, yaitu dibacakan. Lalu kemudian ada juga di sini wa idza tuliyat 'alaihim ayati wa idza tuliyat 'alaihim ayati. Ketika dibacakan tentang ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat kita baca Al-Qur'an. Maka ketika kita baca Al-Qur'an, bukan hanya Al-Qur'an yang kita bacakan di lisan kita saja. Bahkan ulama berkata, Syekh Abu Bakar Al-Ajuri berkata di dalam kitabnya bahwa apabila seseorang kebutuhan terhadap Al-Quran itu hanya sekedar membaca saja tanpa memahaminya, maka tidak akan tampak cahaya Al-Quran di dalam dirinya, karena mereka membaca tapi tidak memahami Al-Quran.
mereka membaca pedoman tapi tidak paham tentang isi pedoman yang mereka baca. Maka yang kedua adalah tersirat. Jangankan yang tersurat, yang tersirat saja mereka abaikan. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan manusia yang mengandung beribu-ribu hikmah. Lalu kemudian mereka tidak paham tentang hikmah tersebut. Bahkan Allah mengatakan, "Fal yanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanan. Maka di dalam ayat ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa makanan pun memiliki hikmah. Atau orang yang tidak membaca tentang ayat tadi ketika memakan nasi, maka akan berpikir, dari mana nasi ini? Dari mana nasi ini? Apakah bersumber dari pertama yaitu dari beras, lalu kemudian dari gabah, lalu kemudian dari padi, dan dari mana padi? Bagaimana proses penanaman padi? Lalu kemudian bagaimana padi tersebut bisa tumbuh? Maka hadirin, ini ciri-ciri orang beriman atau orang mukmin, yaitu ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah yang berupa ayat tersurat dan yang berupa ayat tersirat, yang lagi-lagi stimulannya adalah dari luar, bukan mereka yang membaca tapi mereka dibacakan, sehingga mereka menerima dan hati mereka lunak, sehingga bertambahlah keimanan mereka. Mereka sadar, pertama bergetar, lalu kemudian yang kedua mereka menerima, akhirnya mereka beriman. Dan ciri yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka, orang-orang mukmin, mereka bertawakal, berserah diri. Terkadang kehidupan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu kemudian kadang kita menyalahkan diri sendiri, bahkan ada orang-orang yang sampai menyalahkan Tuhan mereka, mengatakan bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi. Mereka ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud wa 'ala rabbihim yatawakkalun adalah mereka bersandar kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Mereka meminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka inilah tanda-tanda orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.